Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan ke haribahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, para santri sekalian rahimakumullah. Dalam kesempatan ini ulun mewakili pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhyiddin bin Alung dan atas nama seluruh Dewan Guru akan menyampaikan beberapa hal yang kami harapkan mudah-mudahan nantinya bisa dilaksanakan oleh para santri sekalian ketika sudah berada di luar Pondok Pesantren Nurul Muhyiddin ini. Yang pertama, kalian telah menuntut ilmu di pondok pesantren ini selama kurang lebih 6 tahun. Mungkin ada yang lebih dari 6 tahun. Nah, 6 tahun itu merupakan satu waktu yang cukup panjang. Tentunya dalam waktu 6 tahun itu banyak sekali kitab-kitab yang kalian pelajari, banyak sekali kitab-kitab yang kalian tamatkan, dan tentunya banyak pula hukum-hukum Allah yang kalian ketahui. Itu semua merupakan nikmat, anugerah yang besar dari Allah yang Allah berikan kepada kalian. Karena Allah membukakan nikmat putuh, nikmat keterbukaan hati untuk menuntut ilmu, itu kada sebarataan Allah beri. Allah membukakan hati seseorang itu katuju lawan ilmu, katuju hadir di majlis-majlis ilmu, itu kada sebarataan Allah bari. Yang Allah bari itu orang-orang pilihan, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dikehendaki mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Artinya siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, Allah pahamkan orang itu dalam urusan agama. Memahami urusan agama kada lain dengan cara belajar. Innamal ilmu bita'allum, ujar Nabi. Ilmu didapat hanya dengan belajar. Nah, kadang-kadang mungkin itu satu nikmat, satu anugerah yang besar dari Allah yang kita mungkin kada merasa, dikira biasa aja. Padahal hati dibukakan Allah, ketujuh hadir di majelis ilmu, hakun sekolah di pesantren, mungkin dianggap biasa, padahal itu nikmat Allah yang sangat luar biasa. Nah, harapan kami dan seluruh dewan guru bahwa apapun nantinya kesibukan kalian, apapun nantinya pekerjaan kalian di luar pondok pesantren, nah jangan sampai melupakan apa-apa yang telah kalian pelajari dari pendidikan-pendidikan ataupun pendidikan akhlak yang kalian pelajari dari guru-guru kalian, itu jangan dilupakan. Jangan sampai karena terlalu sibuk atau macam-macam yang diurus di luar, nah lupa dengan apa yang telah dipelajari. Itu jangan sampai. Itu nasihat yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yang kami harapkan kepada santri kelas 6 yang akan meninggalkan pondok pesantren ini adalah selalu berdakwah, selalu mengajak manusia ke jalan Allah. Bisa dakwah itu dakwah bil maqal, dakwah dengan ucapan, perkataan, bisa juga dakwah itu dengan hal, dengan tingkah laku, keadaan. Nah, terutama yang lebih baik itu adalah dakwah bil hal, dakwah dengan perilaku atau dakwah dengan keadaan. Nah, misalnya boleh boleh ke kampung masing-masing, misalnya sembahyang ke masjid aktif, sembahyang berjamaah aktif. Nah, kemudian ada orang kesusahan dibantu. Nah, itu ngarannya dakwah bil hal ngarannya. Itu jauh lebih berpengaruh, lebih berbekas daripada hanya dengan dakwah dengan ucapan aja, tapi kada umpat manggawi.
Nah, kenapa disuruh dakwah mengajak manusia ke jalan Allah? Karena dengan berdakwah itu ilmu yang kalian pelajari akan bermanfaat, ilmu yang kalian tuntut akan berkembang. Bisa jadi waktu belajar bonikam kada paham, belajar di lokal misalnya kada paham. Nah kalau kalian kena dakwah mengajar ke masyarakat, mau kada mau apa yang kalian sampaikan itu kalian mesti paham terlebih dahulu, mau kada mau itu. Jadi ibarat waktu belajar itu dapat 10 ilmu, kalau kita mengajar berkembang ilmu kita bisa menjadi 20, bisa menjadi 30, karena mau kada mau kita menyampaikan lawan orang banyak mesti paham apa yang pacangan diajar itu yang kedua. Nah, jadi senantiasa berdakwah, senantiasa mengajak manusia ke jalan Allah, terutama dakwah bil hal, dakwah dengan perilaku yang baik tadi. Nah, kemudian yang ketiga, nasihat yang kami sampaikan adalah seandainya nantinya di antara kalian ada yang dakwah di kampung atau dakwah ke kampung orang, nah itu kami ingatkan bahwa kalian berhati-hati dalam memberikan fatwa hukum. Bila ada orang datang pun masalah agama, itu jangan langsung dijawab. Sesuaikah jawaban seorang ini dengan aturan yang sudah diatur di dalam agama? Karena memberikan fatwa itu ada aturannya, ada sembarang. Nah, jadi kalau kalian nantinya berfatwa, memfatwakan atau menyampaikan suatu hukum, itu mesti hati-hati. Harus jelas hukum yang kita sampaikan itu. Misalnya andaknya di kitab ini atau di kitab ini yang mengatakan adalah ulama si fulan misalnya, nah itu. Karena ahlu sunnah wal jamaah dasar hukum kita jelas berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan kias. Jangan sampai memfatwakan suatu hukum dengan dasar kira-kira, jangan sampai. Kira-kira menurut aku ini hukumnya, jangan sampai. Atau seingat aku, jangan. Hukum itu ada seingat aku. Nah, itu. Jadi kalau kita ragu-ragu, lebih baik mengatakan la adri ulun kada tahu. Nah, itu. Karena menyampaikan suatu fatwa itu lebih sempit daripada mengamalkan suatu fatwa. Kadang-kadang kita boleh mengamalkan satu fatwa, tapi untuk menyampaikan fatwa tersebut kada boleh kepada orang banyak. Nah, karena ruang lingkupnya itu lebih sempit menyampaikan satu fatwa daripada mengamalkan fatwa itu tersebut. Nah, hendaknya fatwa-fatwa yang disampaikan itu pendapat-pendapat yang muktamad, pendapat-pendapat dari ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang ilmunya sudah diakui oleh dunia, oleh orang banyak itu. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi jangan lupa apa yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua tadi selalu berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Kemudian yang ketiga, berhati-hati dalam memberikan fatwa. Kemudian yang keempat adalah selalu menjaga hubungan baik dengan pondok pesantren, selalu menjaga hubungan baik dengan guru-guru kalian yang telah mengajarkan kalian selama kurang lebih 6 tahun tadi. Nah, jangan sampai sudah keluar pondok kada tahu-tahu lagi lawan pondok pesantren, kada tahu-tahu lagi lawan guru. Itu kayaknya menyebabkan ilmu yang kita dapat itu kayaknya dihapus keberkahannya. Nah, kalau kita menjalin hubungan baik dengan guru, artinya kalau ada waktu kosong di luar, misalnya di pondok ada kegiatan gotong royong atau apa, hadir misalnya, nah, masih membantu lawan pondok, maka ilmu-ilmu yang kalian pelajari itu akan membawa keberkahan untuk diri seorang khususnya dan untuk orang banyak gitu. Nah, kemudian yang kelima, yang pesan terakhir adalah apabila di antara kalian nantinya ada yang ingin melanjutkan sekolah ke tempat lain, itu alangkah baiknya minta pendapat dahulu kepada guru-guru kalian.
minta pendapat. Itu alangkah baiknya minta pendapat dahulu, jangan sampai karena kalian melanjutkan sekolah timbul tak salah langkah karena kalau kita keluar tak salah selangkah, tak salah pilih guru, ilmu yang kita tuntut selama 6 tahun itu sia-sia ngalih bebulik jadi minta pendapat lawan guru-guru, dan guru kalau itu baik pasti mengizinakan, kada mungkin melarang, karena guru pasti berkehendak baik lawan murid-muridnya gitu. Nah jadi hanya ini yang dapat ulun sampaikan mewakili ayahanda pengasuh dan atas nama seluruh dewan guru. Nah mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut selama 6 tahun ini bermanfaat untuk diri sendiri dan orang banyak, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah.